semua, kembali lagi bersama saya Julia Citra Berutarigan dengan NIM 1233111152. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan semua dongeng yang berjudul Cinderella. Selamat menikmati. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah desa hiduplah gadis cantik bernama Ella. Ella tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah yang sangat bagus. Hingga pada suatu hari, sang ibu pun jatuh sakit. Nah, wanita itu merasa ia tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Untuk itu, ia memberi nasihat kepada gadis kecilnya. Ella anakku, ibu rasa ibu tidak akan bertahan. Jalani hidupmu dengan bahagia. Jadilah anak yang bekerja keras dan suka menolong sesamamu. Tak lama setelah itu, ibu Ella pun meninggal dunia. Namun, belum lama ibu Ella meninggal dunia, ayah Ella kembali menikah. Ibu tiri Ella memiliki 2 anak. Pada awalnya, mereka memperlakukan Ella dengan sangat baik, sehingga mereka pun mendapatkan kepercayaan penuh dari ayah Ella. Sepertinya, istri baruku sangat mencintai anakku. Hingga suatu hari sang ayah pun pergi jauh untuk pekerjaan. Namun sayangnya di sebuah perjalanan, kendaraan yang dinaiki oleh ayah Cinderella pun mengalami kecelakaan. Begitu sang ayah pergi, ibu Cinderella pun menampakkan sifat aslinya. Ia juga mengambil semua pakaian Cinderella dan menyuruh Cinderella untuk tinggal di loteng. Hei Cinderella, mulai sekarang ini adalah kamarmu, karena kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, jadi kau tak perlu memakai pakaian yang bagus. Cinderella sangat sedih mendengar hal itu. Sejak itu, Ella pun melakukan semua pekerjaan rumah. Ia bekerja keras dari pagi hingga tengah malam. Nah, sebaliknya, kedua saudara tiri Cinderella hanya bermalas-malasan. Karena selalu mengerjakan pekerjaan rumah, wajah Ella pun penuh dengan debu. Pakaiannya pun menjadi kotor. Ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella terus mengolok-ngolok Cinderella. Ella, kenapa kau selalu berpenampilan seperti itu? Pernahkah kau melihat dirimu di cermin? Hahaha, benar, betapa berantakannya dia. Dia harus diberi nama Cinderella karena dia lebih mirip pembantu. Bagus, Cinderella lebih cocok untukmu. Dia selalu dipermalukan, bahkan ia tidak dapat makan dengan cukup. Hingga suatu hari, Cinderella pun bertanya, "Ibu, bolehkah aku makan sebentar saja? Aku sangat lapar sekali." "Pergi dari hadapanku. Kau hanya boleh memakan sisa makanan kami, mengerti?" Karena tinggal di rumah di sepanjang hari, ia pun tidak memiliki teman. Ia hanya berteman dengan seekor burung dan 2 ekor tikus. Hingga suatu hari, sang raja pun mengumumkan sebuah pesta yang akan dilangsungkan di istana. Pada malam tahun baru, Yang Mulia akan mengadakan pesta di istana agar pangeran dapat memilih calon istrinya. Raja mengundang seluruh gadis dari penjuru negeri untuk datang ke pesta ini. Cinderella pun mendengar pengumuman ini dan meminta izin kepada ibunya. Apa katamu? Ternyata kamu juga ingin pergi ke pesta itu. Baiklah, tapi kamu harus membantu kedua saudaramu untuk mempersiapkan gaun mereka. Cinderella pun senang, setidaknya ia juga dapat ikut pergi. Ia menata gaun dan rambut saudara tirinya dengan sangat gembira. Setelah membantu kedua saudara tirinya, ia pun mendatangi ibunya. "Ibu, bolehkah aku ikut pergi ke pesta bersamamu malam ini?" Yang benar saja Cinderella. Kami akan dipermalukan karena penampilanmu yang seperti itu. Kau tidak layak menghadiri acara seperti itu. Setelah itu, ibu tiri dan kedua saudara Cinderella pun meninggalkan Cinderella sendiri. Cinderella begitu sedih. Ia pun mulai menangis. Tiba-tiba sebuah cahaya menyala. Seorang peri pun muncul di hadapan Cinderella. "Gadis malang, mengapa kau menangis?" "Ibu tiri dan saudara tiriku pergi ke pesta.
Mereka menemui pangeran, sedangkan aku harus mengerjakan pekerjaan rumah hingga tengah malam. Bahkan aku tidak memiliki satu gaun pun untuk kupakai. Jangan menangis, gadis. Kau adalah anak yang baik. Bekerja keras dan jujur, maka aku akan membantumu untuk pergi ke pesta itu. Kemudian peri pun menggunakan sihirnya untuk mengubah labu menjadi kereta yang sangat indah. 2 tikus pun menjadi kuda dan burung pipit menjadi pengemudinya. Ia juga mengucapkan mantra, Simsalabim, berubahlah menjadi gadis yang cantik. Sekarang kau boleh pergi, tapi ingatlah sihirku hanya berlaku sampai tengah malam. Jadi pulanglah sebelum pukul 12 malam. Aku akan mengingatnya, Ibu Peri. Terima kasih. Cinderella pun tiba di kerajaan. Semua kagum melihat kecantikan Cinderella. Tidak diragukan lagi. Pangeran pun tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menatapnya. Pangeran pun mendatanginya. Apakah aku mendapatkan kehormatan untuk berdasar denganmu, Tuan Putri? Mereka pun berdansa. Sang pangeran menyukai Cinderella. Tiba-tiba Cinderella menyadari waktunya akan habis. Cinderella berlari menuju kereta hingga salah satu sepatu kacanya terlepas. Namun Cinderella tidak memiliki cukup waktu untuk mengambil sepatu kacanya. Pangeran tiba-tiba melihat sepatu kaca tergeletak di istana. Ia menyadari bahwa itu adalah sepatu Cinderella. Sejak hari itu, sang pangeran ditemani prajuritnya mencari pemilik sepatu kaca. Pemilik sepatu kaca tersebutlah yang akan menjadi istrinya. Banyak rumah telah mereka datangi, tetapi mereka juga belum menemukan pemilik sepatu itu. Rumah Cinderella adalah rumah yang terakhir mereka datangi. Ibu Cinderella yang mengetahui kedatangan pangeran pergi menemui Cinderella. Cinderella, tetap di situ. Beraninya rakyat jelata sepertimu menemui pangeran dan bermimpi menjadi seorang putri. Ia pun meninggalkan Cinderella di loteng dan menguncinya. Ia tidak mengetahui bahwa teman Cinderella, si burung pipit, terbang ke bawah dan mencuri kunci dari saku ibu tiri. Lalu burung pipit tersebut memberikannya kepada Cinderella. Sementara itu, kedua saudara tiri Cinderella tidak dapat memakai sepatu itu karena kaki mereka terlalu besar. Cinderella berlari menuruni tangga. Pangeran, tunggu, aku belum mencoba sepatunya. Cinderella, dasar pelayan bodoh, beraninya kau datang kemari. Maaf pangeran, ini adalah pelayan kami. Bagaimana bisa sepatu itu muat di kakinya? Bahkan ia saja tidak pernah datang ke istana. Namun saat pangeran melihat Cinderella, ia merasa tidak asing dengan wajah Cinderella. Kemudian pangeran membantu Cinderella memakaikan sepatunya dan sepatu itu sangat pas di kaki Cinderella. Kaulah gadis yang berdansa bersamaku malam itu. Maukah kau ikut denganku ke istana? Beraninya kau menipuku. Pengawal, masukkan mereka ke penjara. Tak lama dari itu, ibu Cinderella pun dimasukkan ke penjara. Cinderella dan pangeran pun menikah. Pesta diadakan sangat meriah di kerajaan dan mereka hidup dengan bahagia.